Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya di channel Mr. Trade-in. Dan seperti biasa hari ini kembali kita akan masuk dalam ISG Daily untuk hari Selasa ya, tanggal 14 November. Nah, kita lihat hari ini market secara penutupan berhasil menguat ya di 0,43% di level 6.838 ya. Namun hari ini kalau bisa saya bilang market kita cenderung lebih ke arah netral, teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan hari ini. Yang terlihat dari jumlah emiten yang melemah dan juga yang menguat itu hampir sama. Dan secara sektoral, kalau kita perhatikan hari ini juga mayoritas cukup hijau. Namun di sini pergerakannya nggak terlalu banyak ya. Cuma dari sektor basic material dan juga sektor infrastruktur yang cukup menguat, sedangkan sisanya cenderung lebih ke arah netral. Dan rupiah so far ini masih di angka 15.700-an ya untuk rupiah kita. Jadi so far masih belum ada sinyal ya bahwa rupiah kita ataupun mata uang kita akan kembali menguat lagi. Lalu untuk teknikal, sekilas aja di sini kita lihat dengan hari ini candle yang bisa dibilang candle doji, jadi cukup netral bisa dibilang. Yang perlu di-note mungkin untuk ISG masih sama ya seperti kemarin, yaitu resistnya di 6.900 so far, sampai dengan supportnya di 6.760. Jadi so far masih bergerak sideways ya teman ya. Jadi nggak bisa banyak yang kita bahas untuk market hari ini. Nah, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan emiten ya, ataupun emiten update. Kita akan lihat di sini hari ini saya akan bahas sedikit untuk GoTo. Nah, GoTo hari ini tadi ada penguatan, bahkan menyentuh ke harga 83 nih untuk GoTo. Nah, namun di sini kalau saya bilang ya, menurut saya opini pribadi saya, ini GoTo ini sebagai bentuk pullback. Seperti yang sempat saya mention juga di video sebelumnya ya, bahwa GoTo ini semenjak dia break dari supportnya di harga 80-an di sini ya. Nah, ini setelah break belum ada posisi untuk pullback. Nah, sekarang inilah posisi untuk pullback terlihat ya. Jadi posisi untuk retest ke resist yang dahulu menjadi supportnya. Jadi bisa dibilang di area sinilah merupakan area pullback untuk GoTo saat ini. Dan terlihat ya, GoTo mendapat rejection dari harga tersebut yang menandakan bahwa area tersebut merupakan area resistance yang cukup penting dan juga cukup kuat nih untuk GoTo. Jadi untuk kalian mungkin yang pegang, kalau saran saya bisa dibuang setengah ya, ataupun 50% porsi. Kalau misalkan kalian yakin masih untuk GoTo bisa kembali menguat lagi. Tapi kalau saran saya sih, nanti kalian lihat ya, kalau misalkan GoTo ini dalam beberapa hari ke depan nggak mampu untuk break ke atas, maka di sini posisinya bisa kembali ter-reject lagi dan mengalami koreksi. Jadi untuk kalian ya, untuk yang pegang GoTo, bisa diperhatikan nih untuk resist di sini ya di 80-an. Kalau misalkan nggak mampu untuk ditembus, maka bisa terjadi untuk reversal ke bawah lagi. Oke? Jadi itu sekilas untuk GoTo, teman-teman. Dan kemudian mungkin hari ini saya akan update untuk banking-banking aja ya. Udah lama nih kita nggak update banking-banking. Yang pertama Bank BCA. Hari ini Bank BCA menguat 0,57%. Cukup netral bisa dibilang hari ini. Dengan pergerakan yang bisa saya bilang sementara ini masih dalam sideways ya untuk Bank BCA. Namun di sini lebih ke arah untuk koreksi ya kalau saya bilang di sini untuk Bank BCA teman. Dulu setelah Bank BCA nggak mampu untuk tembus ke harga 9.400 ke atas ya di sini. Kemudian terjadi rejection dan di sini sebagai proses koreksinya terlihat Bank BCA so far ada resist nih di 9.000-an ya, 9.000 sampai 9.050 mungkin di sini. Di sini merupakan
area resisten terakhir nih untuk Bank BCA secara jangka pendek ya. Jadi kalian pantau aja. Kalau misalkan Bank BCA mampu untuk kembali ke atas 9.000, nah ini baru bisa kalian pantau kembali untuk bisa kembali menguat. Namun kalau feeling saya Bank BCA masih akan kembali mengalami koreksi ya, dan lebih ke arah untuk semacam konsolidasi dulu teman-teman. Oke. Jadi untuk Bank BCA so far ini masih dalam fase koreksi pendek, cenderung lebih ke arah sideways ya. Jadi silakan dipantau untuk Bank BCA dengan supportnya yang terakhir di 8.700 nih. Sempat menahan Bank BCA sewaktu kemarin sempat menguat sedikit ya. Di 8.700 supportnya, kalau misalkan dijebol, nextnya bisa ke 8.500, yang dimana di sana terdapat gap yang belum ditutup oleh Bank BCA. Oke. Kemudian Bank Mandiri yang kedua, ini Bank Mandiri sebenarnya cukup oke ya secara teknikal sebenarnya. So far cukup terjaga menurut saya nih untuk Bank Mandiri. Ada support di sini nih di kurang lebih 5.600 sampai dengan 5.700. Dan sekarang posisinya pergerakannya masih dalam bergerak untuk sideways saja ataupun konsolidasi. Jadi kurang lebih di sini ya area konsolidasinya. Kurang lebih di support 5.500 sampai dengan resisten di 6.000. 6.000 merupakan resisten untuk Bank Mandiri. Jadi mungkin kalau kalian yang mau coba spekulasi Bank Mandiri, silakan tunggu aja di dekat support ya, di sekitar 5.600-an. Karena secara weekly-nya ini masih tergolong cukup oke. So far 3 minggu ini berhasil bertahan di atas support tersebut. Jadi bisa kalian pantau ya. Namun juga perlu kalian perhatikan di sini untuk Bank Mandiri, dia terjadi bearish divergence teman-teman ya. Jadi untuk momentumnya ataupun volume lemah ataupun mengecil, sedangkan secara harga membuat harga yang lebih tinggi. Jadi tetap dipantau untuk dua kondisi tersebut ya. Untuk dimana yang pertama ada peluang kembali untuk bisa menguat setelah berhasil bertahan di support. Namun yang kedua terjadi bearish divergence yang mengindikasikan bahwa Bank Mandiri udah terjadi yang namanya pelemahan momentum. Oke? Nah, lanjut yang ketiga untuk Bank BNI. Di sini untuk Bank BNI terlihat so far masih dalam koreksi, teman-teman ya. Tapi lebih cenderung sekarang ini lebih ke konsolidasi di sini untuk Bank BNI. Kalau kita perhatikan di sini untuk Bank BNI setelah sempat reject dulu ya setelah stock split di harga 5.400, kemudian terkoreksi sampai ke harga 4.700. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya untuk area supportnya nih di 47 sampai 48. Ini saya rasa merupakan area yang cukup ideal ya untuk kalian yang mau coba spekulasi ataupun kembali akumulasi. Karena di harga tersebut menurut saya merupakan area pullback untuk Bank BNI ya setelah beli breakout. Lalu di area tersebut merupakan area untuk pullbacknya. Jadi setelah dulu berhasil di breakout resistennya dan sekarang menjadi support. Oke. Jadi silakan dipantau untuk Bank BNI. So far ini cukup oke dan cukup menarik untuk bisa kembali menguat lagi. Kemudian yang terakhir Bank BRI. Nah, untuk Bank BRI ini terlihat masih dalam fase koreksi pendek kalau saya bilang ya untuk Bank BRI ini. Setelah kemarin dulu menyentuh all time high di 5.750-an, lalu mengalami koreksi yang cukup lumayan masif ya, panjang sampai dengan 4.800. Kemudian kemarin sewaktu meningkat itu sebagai proses untuk pullback atau technical rebound. Nah, di sini setelah pullback terlihat ya langsung kembali drop lagi nih hari ini dan menyentuh kembali ke harga 5.000-an. Untuk supportnya mungkin untuk Bank BRI ini kalau saya bilang mungkin di sekitar
ini ya, yang di low terakhir nih 4.800, mungkin sampai dengan 5.000 sebagai support psikologis. Jadi silahkan diperhatikan di area tersebut untuk Bang Berry. Namun so far ini masih dalam tren bearish pendek ya. Jadi perlu disiplin nih. Kalau misalkan dia jebol dari supportnya, saya sih prefer bisa dilepas dulu untuk yang main pendek. Kecuali memang kalian memang mau akumulasi untuk jangka panjang ya untuk bank ini. Di sini untuk Bang Berry juga masih ada gap yang terbentuk di 5.200. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini akan kembali menutup gap ke harga tersebut, which is di 5.200. Namun so far secara weekly di sini untuk Bank BRI, kalau saya lihat ini udah cukup cukup mengalami tekanan ya. Ini untuk Bank BRI, kalau misalkan nggak mampu kembali ke 5.350-an, ini malah jadi potensi untuk kembali lanjut koreksi lagi, karena di sini secara tren, secara weekly-nya ini udah mulai memasuki sinyal-sinyal bearish, teman-teman. Jadi untuk Bank BRI, untuk kalian yang pegang, saya rasa perlu waspada ya, perlu action nih, perlu ekstra dipantau. Apalagi kalau kalian yang mau pegang secara jangka panjang ya. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kita hari ini. Tadi kita bahas untuk 4 banking yang udah lama kita nggak update ya. Kalau menurut saya pribadi yang masih cukup menarik, yaitu dengan Bank Mandiri ya, yang terlihat masih cukup kuat di supportnya. Dan juga untuk Bank BNI nih, yang secara momentum saya rasa masih cukup oke. Dan yang cukup kurang bagus sementara Bank BCA dan juga Bank BRI. Oke, jadi itu aja ya untuk pembahasan kita hari ini, dan berakhir dalam ISG Daily untuk hari Selasa tanggal 14 November 2023. Oke, terima kasih untuk hari ini kesempatannya. Jangan lupa juga untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi ya di update market selanjutnya. Salam trading.